Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiadi Segian, NIM 170403095. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS Analisa Perancangan Perusahaan saya. Jadi masuk ke soal pertama, yaitu apa kegunaan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu yang pertama manfaatnya yaitu menghindari risiko kerugian. Risiko kerugian untuk masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hal ini, fungsi studi kelayakan untuk meminimalkan risiko baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Perencanaan meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, di mana, bagaimana pelaksanaannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan rencana yang telah tersusun, maka sangat memudahkan pelaksanaan bisnis, pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dengan melaksanakan proyek sesuai rencana, maka memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Yang kelima, memudahkan pengendalian. Jika dapat diawasi, maka jika terjadi penyimpangan akan mudah terdeteksi, sehingga mudah untuk mengendalikan penyimpangan tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu beda studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek adalah terletak pada kegiatannya. Studi kelayakan bisnis lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Untuk studi kelayakan bisnis itu merupakan suatu penelitian yang tentang berbagai aspek meliputi aspek hukum, sosial ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, hingga aspek manajemen dan keuangannya, yang semuanya itu digunakan sebagai penelitian studi kelayakan, dan hasil penelitian tersebut digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisnis ini dapat dikerjakan atau ditunda atau dihentikan. Kemudian yang kedua, studi kelayakan proyek merupakan penelitian tentang bisa atau tidak bisanya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Kemudian soal yang ketiga yaitu studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Studi kelayakan itu dibedakan karena dua pihak yang berkepentingan atas studi kelayakan itu sendiri. Yang pertama itu ada pihak pertama atau bagi analisis. Manfaatnya yaitu memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam menghadapi suatu masalah dan mencari jawabannya. Yang kedua, menerpakan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam perhitungan, penilaian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengerjakan studi kelayakan berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif, sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian, bagi pihak kedua atau bagi masyarakat, manfaatnya yaitu dalam studi kelayakan bisnis, calon investor lebih terkonsentrasi pada aspek ekonomis dan keuangan, karena pada aspek inilah mereka dapat menentukan tingkat pengembalian modal, payback period, aliran kas, dan proyeksi laba rugi. Yang kedua, calon investor biasanya membutuhkan mitra penyerta modal baik perorangan maupun perusahaan. Hasil studi kelayakan ini akan membantu calon investor dalam meyakinkan mitranya. Yang ketiga, dalam proses persetujuan pengkreditan dari bank, diperlukan rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak. Yang keempat, penilaian pemerintah terhadap studi kelayakan adalah biasanya menyangkut pada aspek legalitas dan perizinan. Yang kelima, SKB untuk pengembangan bisnis baru akan berhubungan dengan pihak manajemen, terutama direksi. Yang keenam, acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis biasanya yang menyangkut AMDAL atau dampak lingkungan.
Soal selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama ada aspek hukum dan legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek ekonomi dan budaya. Menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan memengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek ini, akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. Yang kemudian ada aspek manajemen, ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dana, sumber pendanaan, biaya modal, aliran kas, pemilihan investasi, dan menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya aspek sumber daya manusia atau SDM. Kesuksesan sesuatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat bergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Selanjutnya yang terakhir, aspek lingkungan berkaitan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu perusahaan seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Mata kuliah yang dapat digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Nah, di sini yang pertama adalah analisis biaya dan manajemen keuangan. Mata kuliah ini berkaitan dengan salah satu aspek dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek keuangan. Selanjutnya, manajemen SDM. Mata kuliah ini berkaitan dengan salah satu aspek dalam SKB, yaitu aspek sumber daya manusia yang mempunyai peran penting dalam penyusunan SKB. Selanjutnya itu mata kuliah sistem lingkungan industri. Mata kuliah ini berkaitan dengan salah satu aspek, yaitu aspek lingkungan. Selanjutnya yaitu mata kuliah ekonomi teknik. Mata kuliah ini berkaitan dengan salah satu aspek dalam SKB, yaitu aspek ekonomi, yang menjadi aspek penting dalam studi kelayakan bisnis. Sekian jawaban dari UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.